Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, pengajian malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali, bermuajahah bersama-sama. Sudah lama, 4 bulan setengah ya kurang lebih, dari semenjak pandemi corona akhir Maret, sekarang April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan setengah kurang lebih baru ketemu lagi kita di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ujian ini, pandemi ini segera berlalu dan kita dapat hidup normal kembali, dan kita semua diberikan taufik wal hidayah sehingga dapat mengaji kembali di masjid yang tercinta ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan yaitu pengajian kita kitab Kaifiyatus Shalah yang dikarang oleh Mama Ajengan Mastura, yaitu kemarin terakhir halaman berapa coba catatannya? 40 ya, betul. Jadi kemarin kita masuk halaman 40 di awal kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bapak Ibu, halaman 40 lembar yang pertama paling atas. Wasakatu an lafzin kunutin nazilati wa huwa musyirun bi annahu ka kunutis subhi, lakin alladhi yajharu kama qala Ibnu Hajar annahu yad'u fi kulli nazilatin bima yunasibuha wa huwa hasanun. Pengarang berkata, wasakatu, dan para ulama telah berdiam mengenai pendapat an lafzin kunutin nazilati, daripada kunut nazilah. Wa huwa musyirun, yaitu musyirun yang mencakup, bi anahu, dengan itu lafaz, kakunuti subahi, seperti kunut subuh. Jadi kalau kita mau bicara kunut nazilah itu kan kunut yang dimana di situ yaitu kunut yang karena ada musibah. Terima kasih. Kunut karena ada musibah. Contoh nih sekarang. Sekarang kan sedang kita terjadi musibah namanya COVID-19. Jadi kalau bisa perbanyak sunnah kunut nazilah. Buat apa? Bagi orang yang misalnya kakohtin seperti paceklik, watoun, penyakit toun, atau karena adanya musuh, karena adanya wabah, karena adanya fitnah, karena terjadi peperangan, maka disunahkan kunut nazilah. Jadi sekarang imam jangan ragu-ragu. Kalau misalnya habis sholat isya, sholat maghrib, sholat apa aja, maka disunahkan kunut nazilah. Namun kata ulama, lafaznya apa kunut nazilah? Mereka diam, tidak berkomentar. Namun sepakat kebanyakan mereka itu mencakup saja cukup bahwa kunut nazilah sama seperti hanya kakunutis subahi, seperti kunut subuh. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu sama saja sampai akhir. Lakin akan tetapi alladzi yajharu kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana telah dijelaskan perkataannya oleh Ibnu Hajar, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami, annahu yad'u fi kulli nazilatin, bahwasanya yad'u
Kalau seandainya ingin berdoa pada kunut nazilah, fi kulli nazilatin, pada setiap kunut nazilah, bima yunasibuha wa huwa hasanun, yaitu dengan apa yang berhubungan itu dengan kunut tersebut, nazilah tersebut, itu lebih baik. Wa huwa hasanun. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita misalnya sekarang kunut karena peperangan, lebih baik doanya perang. Allahumma a'izal Islam, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ahli kafaratul musyrikin. Nah begitu. Kalau kita doanya doa misalnya dimohon untuk pertolongan kayak wabah sekarang, Allahumma dfa'annal gola wal waba wal fahsya wa ta'un wa zalazila, gempa bumi, wasyadaida, dan juga macam keberatan-keberatan apa saja, bencana, wal mihan, cobaan, wal fitan, fitnah-fitnah, wa virus corona, ma zahara minha wa ma baton. Pakai itu yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam yang berhubungan dengan kunut tersebut. Jadi itu lebih bagus. Jadi kita jangan pakai misalnya, kalau mau yang lainnya silakan. Sebenarnya kalau kata ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwa kunut itu apa saja boleh dibaca. Paham ini? Jadi kalau kita kunut misalnya baca doa yang lain atau baca ayat Al-Quran, sah tidak kunutnya? Sah. Yang mencakup di dalam doa sah. Misalnya di sini lagi kunut subuh misalnya, lalu ketika membaca Rabbana walakal hamd, kemudian angkat tangannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, amin, boleh enggak? La ta'udzuhu sinatu wala naum, boleh enggak? Boleh. Mencakup apa saja, sah. Tapi bagi imam maka menggunakan dengan lafaz jamak, jangan dengan lafaz mufrad sendiri karena hukumnya makruh. Misalnya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait, kalau lafadznya hadini wa afini itu untuk sendiri. Jadi kalau untuk rame-rame maka lebih bagus lafadznya adalah rame-rame dengan lafadz jamak, dengan yaitu dhamir nahnu, Allahumma hadina wa afina. Kalau ibu-ibu sendiri Allahumma hadini. Ustadz boleh nggak kalau sendiri pakai lafadz jamak? Boleh. Itu lebih bagus kalau kita misalnya niatnya untuk rame-rame, untuk keluarga, itu sudah mencangkup. Nah, tapi kalau untuk kunut nazilah maka pakailah yang berhubungan dengan kunut tersebut, yaitu yang berhubungan dengan kejadian. Kalau lagi minta sehat ya doanya sehat gitu. Itu lebih bagus. Wa yusannu raf'u yadaihi fil kunuti, dan disunahkan mengangkat kedua tangannya di dalam kunut. Angkat tangannya, sunnah. Wa yaj'alu batnahuma di jihatis sama, dan menjadikan batinnya ini, batin telapak tangannya itu di jihatis sama, yaitu ke langit. Jadi begini. Nah, ya. Inda tolabi, ketika meminta. Tahsilil khairi, mengharapkan kebaikan. Wa zahrahuma laha inda tolabi raf'i syarri, dan wa zahrahuma, yang zohirnya nih, ini namanya zohir, ini namanya batin. Ini telapak zohir, ini namanya telapak batin, ini zohir. Menjadikan itu inda tolabi raf'i syarri, ketika dia meminta mengangkat keburukan, bagaimana itu ke langit si ininya, si zohirnya. Wa hakadza sairul ad'iyati, seperti itu pada seluruh doa-doa. Jadi maksudnya bagaimana ketika kita berdoa apa saja nih? Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, tangannya ke atas. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, begitu. Kita doa lagi misalnya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa raraqis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Tangannya gimana? Begini. Ya, jadi berdasarnya begini. Ya, kalau itu bagusnya. Tapi kalau begini juga nggak apa-apa. Contoh lagi, kita berdoa misalnya memohon rahmat, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Angkat tangannya. Yang ini batinnya kemana? Ke langit. Yang ini kalau untuk keburukan. Misalnya kita memohon
na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Tangannya dikebawahin, zahirnya ke atas. Kenapa? Karena kita meminta jangan. Begitu. Kalau kita minta ke atas. Nah, jadi kalau berdoa itu tangannya yang bagus adalah dengan dirapatkan. Ini yang bagus begini. Ya, bukannya begini. Ustadz, saya mintanya banyak. Minta mobil, rumah yang banyak, saya pengen begini supaya besar. Ya gak ngaruh juga, ini tetap saja begini. Ya kan, umpama dia, ya Allah, saya minta pekerjaan ya Allah yang bagus, rumah yang mewah. Terserah doa yang mana boleh, bisa nggak? Tapi begini tangannya. Ya, itu kita kebanyakan nonton sinetron itu. Sinetron azab jadi begini. Ya, mentang ada doanya sering nonton Hadat Alwi sama Sulis kan begini. An-Nabi sallallahu alaihi. Padahal yang benar itu doa itu adalah tangannya begini saja. Wa bi nabi man abain wa tawallana bi man tawallait. Begini doanya. Jadi bukan selebar jagat begini. Apalagi agak mandi boketek. Kesian juga orang sebelahnya ya kan. Sunnah adalah mengangkat sedikit. Ya, bahkan Nabi SAW terlihat ketiaknya warna putih, jadi begini. Ini tidak juga sampai cukup sampai terlihat, begini. Tidak juga begini. Itu menurut masyhur minal ulama dari ulama bahwa doa itu yang bagus adalah begini.